Moshi Moshi, selamat datang di channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Untuk kamu yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe karena dukungan kamu sangat berarti. Yang sudah subscribe, terima kasih. Jangan lupa untuk kamu juga yang belum main di channel pertamanya Sora, silahkan main di Sora and Tarot, linknya sudah Sora taruh di bawah ya. Hari ini kita mau baca tentang sebuah tema ya, yang akhir-akhir ini sering bermimpi soal kamu. Wah, siapa nih yang sering bermimpi soal kamu? Dan apa kira-kira mimpinya? Kita akan segera memulai pembacaannya. Sora akan menggunakan kartu penanda, ya. Ini hanya sebagai penanda saja. Laki-laki, tidak harus berarti orangnya laki-laki, tapi sebagai penanda, ya. Signifikan untuk pembacaan ini, kita mau lihat dulu. Siapa sih yang akhir-akhir ini sering bermimpi tentang kamu? Siapa ya orang ini? Oke. Yang pertama ada kartu cross. Lalu ada heart. Wah. Lalu yang kedua ada kartu sun. Ada kartu book. Nah. Ada woman. Dan ada coffin. Oke. Mari kita lihat. Ya. Siapa sih ciri-cirinya orang ini? Ya. Di sini terlihat bahwa orang ini sebenarnya adalah seseorang yang punya banyak sekali hal-hal yang menjadi tanggungannya dia di dalam hidupnya dia, ya. Orang ini punya banyak hal-hal yang sedang dia tanggung, hal-hal yang mungkin jadi tanggung jawabnya dia, mungkin juga banyak masalah di dalam hidupnya dia, ya. Tapi ini juga menandakan dia sebenarnya adalah seseorang yang romantis, ada beberapa juga yang cenderung agak sensitif gitu ya, kalau yang Sora lihat. Nah, ini juga bisa menandakan bahwa pada saat ini orang ini sedang banyak. Kamu bisa lihat ya, dia sedang banyak melihat ke arah perasaannya dia. Orang ini sedang banyak merenung tentang hatinya yang masih ada beban. Jadi masih ada beban nih di hatinya. Ya, kalau yang Sora lihat di sini masih ada beban di hatinya dia. Oke. Nah, di sini juga menandakan pria ini adalah seseorang yang dominan. Ini adalah seseorang orang ini adalah kemungkinan divine maskulin ya. Sorry, dari tadi Sora sebutnya pria. Maksudnya orang ini adalah seorang divine maskulin energinya. Ya, pembacaannya bisa untuk perempuan atau bisa untuk laki-laki ya. Lalu di sini juga adalah seseorang yang kalau Sora lihat orang ini tuh masih banyak hal yang ditutupi sama dia, masih banyak hal yang belum terbuka di dalam dirinya dia ya. Jadi mungkin ada beberapa yang cenderung privacy atau cenderung introvert gitu ya. Tapi artinya hal ini juga masih banyak yang membuat dia itu banyak hal-hal yang menurut dia masih banyak menutupi perasaannya dia. Ya, hati yang masih seperti berusaha mencari jalan keluar itu juga terlihat. Ya, ini adalah memang ada energi dari sebuah couple atau energi dari sebuah pasangan. Ya, jadi di sini ada divine maskulin dan di sini ada divine feminim. Jadi di sini adalah ada energi dari sebuah pasangan ya. Di sini ini juga menandakan ini adalah seseorang yang Sora bilangnya ya. Seseorang yang bukan cuma saja tertutup, ini bisa saja mungkin sebelumnya ya, kamu berdulung dengan seseorang yang mengakhiri suatu hubungan ya, dan mungkin hubungan itu sudah berakhir karena banyak terjadinya Sora bilangnya ya. Mungkin ada banyak rasa sakit ya di sana gitu loh. Ada rasa sakit dari berakhirnya suatu hubungan ya. Di sini masih ada beban memang perasaan ya, dan makin lama ya beban jadi kalau Sora lihat ya, orang ini itu memang dari awal yang dia pikirkan masalah hatinya adalah tentang hubungan itu yang sudah berakhir. Artinya orang ini memang masih banyak kepikiran soal kamu yang mungkin hubungan kalian sudah berakhir dengan menyakitkan, tapi artinya di sini banyak sekali hal-hal yang dia itu masih merenungkan. Dia itu mungkin masih banyak hal-hal yang belum terungkap di antara kalian. Mungkin banyak yang belum dibicarakan. Mungkin banyak hal-hal yang menjadi ganjel di hatinya dia. Itu kalau yang Sora lihat ya.
Jadi sebenarnya peran si divine feminim ini, yang mana seorang menangkapnya, kamu yang kebanyakan menonton ini divine feminim, adalah perannya sangat kuat untuk menjadi sesuatu yang berbekas di hatinya dia, ya. Jadi sehingga orang ini tuh ngerasa kayak hal ini gitu loh selalu membebani dia. Jadi hubungan kalian yang sudah berakhir itu masih tetap menjadi suatu beban untuk dia. Meskipun untuk saat ini dia masih berusaha menutupi, ya. Dia tidak mengungkapkan pada saat ini, dia masih berusaha menutupi untuk tidak mengungkapkan bahwa sebenarnya dia masih punya banyak beban perasaan ke kamu, masih banyak mikirin kamu, gitu ya. Itu yang Sora lihat. Jadi sebenarnya orang ini bermimpi pun karena memang itu tadi, ya. Dia pun tidak mengerti kenapa dia banyak masih terbeban soal hatinya ke kamu. Apa sih yang mungkin menjadi isu secara garis besar di antara kalian ya? The letter. Oke, ada owl dan ada buki. Kalau suara di sini, lihat ya. Yang bisa saja menjadi isu utama dari masalah kalian itu sebenarnya adalah masalah komunikasi, ya. Masalah komunikasi yang mungkin terjadi komunikasi yang kurang lancar, komunikasi yang banyak kesalahpahaman, banyak omongan gitu loh ya. Yang kalau Sora lihat di sini, dan ngomongin soal masalah perhatian dan masalah memberi gitu ya. Jadi ini juga bisa saja ngomongin soal mungkin ada yang merasa tidak berimbang dalam memberikan dalam relationship. Mungkin karena kamu ngerasa mungkin lebih banyak memberi perhatian ke dia, memberikan banyak pengertian. Tapi di sini juga bisa Sora lihat di sini. Jadi masalah salah satunya adalah tentang janji dia. Ya, Sora lihat di sini tentang sebuah surat secara formal. Jadi Sora menangkap di sini banyak yang di sini dijanjikan tentang hubungan relationship yang mungkin ke arah diresmikan, ke arah pernikahan yang akan diberikan. Tapi mungkin itu tidak kunjung datang. Di sini kartunya snake. Ya. Artinya kamu di sini banyak yang ternyata ya selalu dijanjikan tentang kejelasan hubungan itu. Hubungan yang mungkin ada suratnya, hubungan yang resmi dan sebagainya, tapi tidak pernah terjadi. Kenapa? Karena ternyata di balik itu semua masih ada tentang hadirnya orang ketiga, itu ada ya, yang berulang kali. Artinya hubungan ini tidak bisa maju mungkin sebelumnya karena selalu bermasalah tentang ketidaksetiaan atau adanya orang ketiga dalam hubungan. Seorang ngomong goyangin lilinnya goyang deh. Dan ini adalah ngomongin soal masalah orang ketiga yang berulang kali hadir dan menyakiti di dalam hubungannya. Ya, tapi ini juga bisa mengindikasikan mungkin saja kamu sudah membersihkan, menyudahi hubungan ini itu jadi penuh dengan rasa sakit. Ya, hubungan ini jadi penuh dengan rasa sakit karena adanya orang ketiga. Itu yang Sora lihat. Ya, jadi banyak di sini yang dia itu masih terikat akan hasrat dan keinginan dia ya. Jadi banyak yang pakai hawa nafsu gitu, masih terlilit dengan hawa nafsu. Ya. Jadi akhirnya berulang kali tidak bisa mengontrol diri dan akhirnya selalu masalahnya adalah tentang ketidaksetiaan. Jadi ini atau ada pola-pola yang berulang seperti itu ya. Sehingga ya akhirnya kesetiaan itu tidak ada sehingga surat yang diharapkan itu tidak pernah datang karena selalu ternodai dengan orang ketiga dan akhirnya terjadilah musuh ini, orang ketiga ini yang justru membuat hubungan kalian jadinya berakhir, kalau Sora lihat ya. Mungkin berakhir, mungkin bermasalah, mungkin banyak perdebatan, intinya itulah ya. Oke, sekarang Sora coba lihat. Nah, kira-kira apa sih yang menjadi beban di hatinya dia? Membuat dia terbeban di hatinya dan dia bermimpi tentang kamu. Apa sih yang kira-kira dia mimpikan? Ya. Karena ini mungkin sudah berulang kali ya, berjanji mau kasih surat, tapi nggak pernah datang, cuma selalu omongan doang aja, tapi nggak pernah direalisasikan, gitu loh. Jadi kan surat yang sebenarnya diharapkan diberikan, gitu loh, tapi perdebatannya balik lagi, selalu nggak dikasih-kasih yang dijanjikan itu, gitu loh, ya. Oke. Banyak sekali, dia itu sering sekali bermimpi, ya, soal kamu, ya,
Dan itu karena banyak impiannya itu yang diarahkan ke semua tentang kamu. Ya, kalau Sora lihat di sini, banyak yang bermimpi tentang melihat kamu, yang bermimpi tentang menghadapi kamu. Ya, mungkin orang ini di sini banyak yang tidak berani dalam tanda kutip menghadapi kamu. Ya, tapi dia tahu bahwa memang harus menghadapi kamu. Artinya apa? Banyak yang mungkin di sini bukan takut karena kamu galak ya, tapi takut karena mengetahui bahwa diri telah berbuat salah, gitu loh ya. Dan dia itu seperti takut harus menghadapi kebenaran, gitu loh ya. Bahwa sebenarnya ya dia punya salah, gitu loh. Kenapa? Karena mengkhianati, gitu loh. Ya, dan alam bawah sadar dia itu seperti tidak bisa melupakan kamu, makanya sering terjadi mengingat mimpi tentang kamu, apalagi akhir-akhir ini ya. Kalau surat di sini itu juga banyak ya, karena yang memang mungkin dengan waktu juga kangen sama kamu. Ya, banyak yang bermimpi tentang wajah kamu, ya, melihat wajah kamu yang tersenyum, wajah kamu yang sedang cantik-cantiknya, ya. Jadi seperti kayak ada bayangan tentang sebuah kerinduan. Jadi bermimpi tentang kamu hari ini, tentang kerinduan melihat wajah kamu, melihat senyum kamu. Ya. Jadi kalau sholat di sini memang ada yang bermimpi tentang kerinduan yang jelas dan nyata ke kamu, untuk ingin adanya suatu bisa melihat langsung, bisa melihat fisik secara langsung, itu ada. Ya. Dan jadi kayak nggak bisa move on karena masih ada perasaan dan terbayang-bayang wajah kamu. Ya. Jadi kangen yang berujung terhadap membayangkan wajah kamu. Ya, di sini sosok kamu itu sangat lekat dan pekat di dalam ingatan dia sebagai sosok yang kuat. Ya, nah di dalam memori otaknya dia itu di bawah alam sadar ada memori tentang kamu itu punya dua sisi. Kamu bisa sangat lembut, kamu bisa sangat penyayang, kamu bisa sangat pecinta, kamu bisa sangat romantis. Tapi di balik itu juga kamu adalah punya sisi di mana kamu adalah seseorang yang tegas. Kamu orang yang kuat, ya. Kamu orang yang mandiri. Nah, setelah kamu memberikan dia kesempatan, setelah kamu melihat dia dengan sisi lainnya dia, kamu pun sudah bisa membuat sebuah ketegasan, gitu ya. Makanya kalau sholat di sini, ini karena bukan kamu nggak mau kasih kesempatan. Banyak di sini yang sholat lihat. Kamu sudah bisa melihat kenyataan ke arahnya dia, dan dia tidak mau kamu tidak mau ditipu lagi, sehingga kamu bertindak tegas. Sosok kamu yang kuat, sosok kamu yang tegas, sosok kamu yang justru mengintimidasinya bukan sesuatu yang buruk ya, tapi kamu menjadi sosok yang sangat dominan di dalam diri dia, itu yang malah membuat dia tidak bisa melupakan bayangan kamu, gitu loh. Karena kamu tetap, di balik itu semua, kamu tetap menjadi seseorang sosok yang tegar, gitu loh. Kalau kamunya yang ngemis-ngemis, nangis-nangis atau gimana-gimana ke dia, Sora rasa dia nggak akan mimpiin kamu. Tapi kalau Sora di sini mimpiin kamu karena justru kamu menjadi sosok yang sangat kuat, dan itu membekas ya, kekuatan dan kemandirian kamu, keteguhan hati kamu malah membekas ya. Dan di sini banyak sekali mereka yang bermimpi tentang pengkhianatan mereka sendiri. Ya, jadi ada yang di sini memimpikan sendiri, melihat sendiri apa yang selama ini sudah dia lakukan ke kamu. Dia melihat dirinya sendiri melakukan pengkhianatan, ya, melakukan kebohongan, gitu loh. Jadi dia bisa teringat tentang bagaimana dia tidak jujur sama kamu. Itu yang teringat sih. Kalau Sora bilang ini gabungan ya antara rasa kangen dengan dikejar rasa bersalah, tuh kan? Baru kita ngomongin di bawah alam sadar. Ya, pikiran memang bisa dikendalikan, tapi alam bawah sadar itu susah dikendalikan. Ya, jadi sebenarnya di bawah alam sadar dia tahu kalau dia masih merasa bersalah sama kamu, dan dia masih terikat kuat dengan sosok kamu di dalam hatinya dia, sosok kamu yang berwujud di dalam impiannya dia. Ya, kayak nggak bisa lupain kamu, energi kamu terlalu strong membekas di dia. Ya. Dan di satu sisi lain, dia bermimpi sama kamu tentang bagaimana dia itu sebenarnya masih menginginkan kamu. Ada sisi rakus di dalam dirinya dia, greedy di dalam dirinya dia, gitu loh. Pingin kayak hidupku akan menjadi yang terbaik, hidupku akan menjadi sempurna kalau kamu tetap ada di dalam hidup aku. Jadi
pingin ini, pingin itu. Orang yang selingkuh itu banyak sekali yang adalah sosok yang pingin kesempurnaan, ya. Pingin pasangannya harus ini, pingin pasangannya harus itu. Kalau nggak dapet dari pasangan yang ini, dapetnya dari yang lain, gitu loh. Jadi orang yang kayak bermimpi tentang kamu, tidak mau melepaskan kamu karena di sini memang ada orang yang mengejar kesempurnaan, orang yang mengejar apa ya? Kayak nggak mau, kayak belum ikhlas untuk let go karena merasa bahwa kamu akan bisa jadi sesuatu yang melengkapi hidupnya dia. Dan sebenarnya mimpi-mimpi dia itu banyak sekali simbol-simbol yang mengarahkan kepada pesan-pesan. Pesan-pesan yang ujungnya terhubung ke kamu. Ya. Pesan-pesan dari semesta yang balik lagi arahnya nunjukin soal kamu. Ya. Ada simbol bulan di sana. Ngomongin soal intuisi. Ngomongin soal energi dari perasaan, impian. Nah, ini menandakan bahwa secara intuisi dia tahu kok. Banyak sekali alam bawah sadarnya dia mengarahkan pikirannya ke kamu. Jadi di dalam mimpi itu banyak banget yang sering bermimpi soal ada bulannya. Nah, energi bulan di sini, energi intuisi, keterikatan secara perasaan itu nyata ada. Atau memang kamu adalah sosok yang dekat dengan energi bulan ya. Bisa saja kamu suka bulan atau memang energi kamu digambarkan dengan intuisi yang kuat. Ya, jadi nah kan baru di ngomongin mimpi, mimpinya beneran keluar. Dan mimpi yang ada adalah manifestasi dari keinginan dia untuk bertemu dengan kamu, permintaan maaf. Ini juga bisa menandakan ada banyak sinar kuning di sini, menandakan sebuah awal yang baru. Ada sayap, ada pergerakan. Banyak di sini hewan bersayap yang menandakan pergerakan akan awal yang baru. Dan adanya sebuah pertemuan. Pertemuan jiwa. Jadi sebenarnya mimpi dia di sini tidak lain dan tidak bukan karena ada jiwa dia yang masih terkoneksi ke kamu. Nih gambarnya. Ya kan? Masih terkoneksi. Mungkin dalam dua dunia yang berbeda, mungkin dalam suatu koneksi yang berbeda, ya. Kamu jalan sendiri, dia jalan sendiri, tapi ternyata masih adanya sebuah koneksi. Sorry. Jiwanya itu seperti mengalami sebuah perjalanan mencari kamu. Ship. Ya kan? Ini adalah perjalanan dari jiwanya yang telah mengkhianati kamu, berujung mencari kamu, ya. Perjalanan dari seseorang yang memperoleh pembelajaran. Di sini bisa kelihatan kartu divine masculine lagi ya. Artinya adalah perjalanan jiwa dari seorang divine masculine. Divine masculine-nya keluar 2 di sini. Artinya strong energinya. Ya. Perjalanan dari seseorang gitu loh. Energi koneksi ini ya, karena memang pria ini sangat manipulatif dan sebagainya. Jiwa dia itu jadinya nggak tenang gitu loh. Selama perjalanan jiwa ini belum bertemu dengan misinya, yaitu misi jiwanya ada di kamu, dia akan mengalami nggak tenang, pengen selalu bertemu dengan kamu, gitu loh. Apa sih yang sesungguhnya dia rasakan pada saat ini? Kita coba lihat ya, apa yang dia rasakan pada saat ini sebenarnya. Dia masih tertarik sama kamu. Dia malah semakin ketarik ke kamu. Artinya energi dari orang ini memang menginginkan suatu energi menuju ke kamu. Orang ini pengen terkoneksi lagi sama kamu. Ya. Orang ini pengen kayak nyeriusin kamu. Kenapa? Karena di sini saudara lihat, dia menyadari kalau ada situasi di mana koneksi jiwa itu tidak bisa terputus. Ya. Kartu perahu ini sangat kuat sekali, udah keluar 2 kali. Artinya, sepanjang perjalanan ini, kalau surat di sini memang mungkin banyak juga beberapa yang LDR ya. Sepanjang perjalanan ini mungkin dia juga sudah cukup, beberapa waktu ini sudah cukup lama menjauh dari kamu secara fisik, waktu ya, atau tempat gitu loh. Atau jarak gitu. Tapi ternyata hatinya terus kembali ke arah kamu. Ada satu perasaan kerinduan, satu perasaan ikatan yang membawa dia selalu pingin ke arah kamu lagi, ke arah kamu lagi.
Intuisi yang tidak bisa dibohongi. Simbol-simbol semua mengarah kepada kamu. Ya, gitu loh. Mimpi yang terus berulang ke arah kamu. Tuh kan? Dia tuh banyak jiwanya yang bergejolak loh. Nah, jadi jiwanya itu bergejolak, nggak seimbang, ya. Dia berusaha menutupi dengan sekian banyak gitu ya. Tapi dia tahu bahwa dia tidak bisa menampung lagi perasaan itu, gejolak itu. Dan dia harus mencari keselarasan dengan ya memang bertemu dengan kamu. Mencoba untuk hubungan yang lebih baik kali ini. Ya. Intinya ketemu dulu deh. Itu kalau yang Sora lihat di sini. Karena pergejolakan itu, emosi itu datang terus. Gitu loh. Energi tarik ini juga bisa ngomongin gak harus hubungan yang serius, engagement gimana ya. Tapi seorang nangkepnya energi yang terikat, energi yang ke-engage. Gitu. Paham ya? Gak harus kamu langsung jadian atau tunangan atau nikah gitu, bukan harus selalu seperti itu. Akan ada proses bisa ke sana, nggak mungkin. Tapi seorang di sini lebih kepada energinya yang terikat. Ya. Ya. Energi yang jelas terikat. Tuh kan? Energi karmik kan? Nah, jadi Kak Sora, kedepannya akan gimana? Kedepannya akan ada pergerakan dari dia. Ada stork, akan ada pergerakan segera. Kalau stork itu ada pergerakan tuh, pergerakan. Akan ada pergerakan dari dia. Sih, untuk kembali ke kamu, gitu loh ya. Karena memang ada ikatan karmik. Jadi orang ini akan bergerak ke arah kamu. Kak Sora, apakah dia akan terus seperti itu? Kalau Sora lihat di sini ada proses pertumbuhan secara jiwa. Ya. Artinya nih, under the deck-nya ada tree, ada lily, ada rats ya. Artinya pelan-pelan perubahan ini, tidak langsung stabil ya dia ya, gitu loh. Tapi kalau Sora lihat di sini ada satu pergejolakan secara jiwa. Dan bertemu dengan kamu bisa saling, Sora bilangnya ya, bisa saling ketulusan kamu akan mengikis pelan-pelan segala keburukannya dia. Ya. Tapi memang proses. Ya, tapi kalau Sora di sini jelas kok pergerakan pasti ada. Hanya proses ini masih mungkin nggak akan bisa berulang. Bisa kalau tidak ada kedewasaan secara mental ya, otomatis. Mental itu kan bisa diatur. Maksudnya dalam arti mental itu bisa kita kontrol. Tapi kalau Sora lihat di sini ada pergerakan ke kamu lagi kok. Ya, karena memang sudah ada perjalanan jiwa yang memang ya kamu sudah jalan banyak di sini yang sudah jalan takdirnya memang harus bertemu dengan dia. Gitu. Hari ini energi pembacaannya cukup panjang ya. Jadi Sora kapan dong pergerakannya ini? Kalau kayak gini mah cuma ngomongin mingguan nih. Kalau udah stok sama rider mingguan kok. Ya. Mingguan. Di sini sudah keluar dengan jelas angka 17, 1, dan 25. Ini bisa berarti suatu tanggal tertentu untuk kamu atau dia atau kalian gitu ya. Oke, Sora zodiaknya apa? Sebentar ya. Aku pengen pakai, udah lama nggak pakai zodiak dari astrologi. Kita mau lihat zodiak astrologi dice-nya apa. Oke. Virgo. Libra, Cancer, Sagittarius, Virgo lagi, Taurus, one more, wah Scorpio. Kalau bingung diulang lagi, dicek ya Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Ya. A, I, V, Y, G, D, N, Z, U, W, X, sedikit lagi, D dan U. Dicek nama tengah, nama belakang, atau namanya mengandung alfabet sini ya Sahara.
Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan, Sora minta maaf. Dan jangan lupa ya, kalau yang mau personal reading, linknya ada di bawah. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Bye!